kita tetap ngaji dengan cara tentunya yang tidak melanggar hukum tentunya ya, dan tidak membahayakan sesama kita. Baik teman-teman, kita mendapat pertanyaan mengenai hadis Abu Daud yang hadisnya sahih ya, innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun ya. Sesungguhnya ini hadis yang nomor berapa tadi ya, Sidi Musa? Ini hadis tentang keharaman secara umum tentang ruqyah, jimat ataupun teluh ya. Ya. Apa hadisnya? Tadi inna ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, ruqa jamak dari ruqyah ya. Ruqyah secara bahasa itu dapat diartikan dengan jampi-jampi, mantra yang diangkat ya. Kemudian wat tamaim itu jamak dari tamimah, pelengkap. Jadi ketika ada orang merasa dirinya kurang keren, lalu dia memasang susuk atau memakai jimat. Nah, ini beda antara susuk dengan jimat ya. Susuk itu agak berbahaya, bukan agak lagi, sangat berbahaya. Tapi kalau jimat, ini ada yang seperti ruqyah, ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Kenapa kemudian kita membedakannya? Berarti kita nggak paham persoalan yang sebenarnya. Nah, nanti kita bisa cek. Jadi jimat itu bahasa Indonesia. Kita sudah terkooptasi bahwa kata jimat ini syirik. Padahal tidak mesti. Saya tidak menganjurkan antum pakai jimat tentunya. Tapi ini kita kajian hadis fikih ya. Apakah berkaitan akidah? Nanti kita coba lihat. Tamimah, jamaknya tamaim, artinya pelengkap. Orang merasa dirinya kurang lengkap, maka ketika dipakaikan sesuatu kepada dirinya, baik tulisan ataupun apapun yang sejenisnya, media-media tertentu, maka disebut tamimah. Ya, jamaknya tamaim. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah itu, sesungguhnya jimat-jimat itu, ya. Wattiwalah. Nah, tiwalah ini diperdebatkan apa itu pengasihan. Tapi sesuai dengan namanya, ini bukan cocokologi. Inilah akar kata dari teluh. Tiwalah. Ya, yang membuat orang berpaling bisa juga ya. Jadi teluh ini salah satu ya serapan ke bahasa kita, tapi dalam bahasa Arab tiwalah maknanya lebih umum. Misalnya suami istri, si istri pengen suaminya tunduk, lalu dia ambil air bekas kakinya diminumin ke suaminya, itu tiwalah. Nah, ini banyak terjadi. Atau dia cari daun daun serai apa? Yang ada sirih ya, daun sirih yang akarnya, yang uratnya itu ketemu atau pisah gitu ya. Ketemu ruas, itu istilah-istilahnya begitu. Antum ngerti ya misalnya. Kirain antum sembunyiin ya. Ternyata emang yang ada itu. Lalu kemudian ditanam pakai media, mohon maaf, kuku, celana dalam gitu ya. Tanam di suatu tempat. Nah, ini namanya teluh. Dan Nabi mengatakan syirkun, ini syirik. Ya, atau kayak mau menyelakakan orang, ambil fotonya atau rambutnya lalu ditusuk-tusuk. Nah, ini syirik besar. Orang yang jadi korban, dia syahid kecil kalau dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita terjaga dari itu semua. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini hadis Abu Daud. Hadisnya sahih, tapi sahih versi Abu Daud. Dia nyebutnya salih. Wa ma sakattu anhu fa huwa salih. Hadis yang aku tidak komentari maka disebut dengan salih, bagus. Tapi dia tidak sampai kepada derajat sahih versi Imam Muslim ataupun Imam Bukhari. Itu sebabnya Nabi SAW membolehkan ruqyah dalam hadis Bukhari Muslim. Sahabat peruqyah itu Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah dengan Fatihah. Loh, kok bertentangan? Kata hadis ini ruqyah haram, syirik. Kenapa di Sahih Bukhari dibolehkan? Berarti hadis ini umum, ada khususnya. Kalau kita belajar usul fikih ada namanya am, ada namanya khas. Ada am, ada khas. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang mana yang dilarang, yang syirik? Di situ ada alif lam. Innar ruqa ada alif lamnya. Wat tamaima ada alif lamnya. Apa? Syirkun, wat tiwala syirkun.
berarti yang termasuk ke dalam alif lam itu ruqyah-ruqyah tertentu gitu maksudnya. Pelengkap media-media pelengkap tertentu. Jadi sebenarnya jimat ini seharusnya dikembalikan ke mana asalnya, yaitu tamaim, tamimah. Media pelengkap. Ya. Media pelengkap bisa jadi keris, bisa jadi tulisan. Ya. Ini syirik. Ini kaidah umum ya. Secara umum ini syirik. Nanti dikeluarkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dan hadis Abu Daud juga, hadis Tirmizi juga, bahwa tidak semuanya syirik. Kalau dia beberapa hadis Nabi contohkan, la ruqyata, tidak boleh ruqyah kecuali dua. Apakah Nabi orangnya pelin-pelan? Antum berani bilang Nabi pelin-pelan? Kan enggak. Berarti Nabi kadang-kadang berbicara dalam konteks tertentu, lalu dalam konteks yang lain beda lagi. Apa kata Nabi? La ruqyata illa misnatain. Tidak boleh ruqyah kecuali dua hal. Digigit sama binatang berbisa ya, atau humma. Humma ini artinya demam. Demamnya demam tertentu, nggak bisa demam berdarah, itu nggak bisa. Nggak kejar sama ruqyah. Lalu teman-teman yang melakukan Allah, hadis ini digiring oleh teman-teman kita yang punya agenda ruqyah, tapi kemudian menolak pengkhususan semuanya. Ya boleh dia kemudian mempunyai agenda, oke, dia punya proyek ruqyah, nggak masalah. Tapi ulama kita juga mempunyai apa yang disebut tamaim. Nah, mughlaq. Kita cek hadisnya. Sebelum nanti kita masuk ke kalam-kalam ulama, ada hadis Nabi. Ya, hadis Nabi. Misalnya kita bisa cek dalam hadis Imam Abu Daud juga. Teman-teman bisa lihat di nomor 3893. Ya. Mungkin Syarifuddin nih standby. Ya. Wabila qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad an Muhammad bin Ishaq an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum min al-faza'i kalimat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat terhadap suatu kejadian atau yang menakutkan, itu faza, kalimat, beberapa kalimat. A'udzu bikalimatillahi tammah. Apa kalimat yang diajarkan Nabi? Doa ta'awuz. Tapi ta'awuznya khusus, bukan ta'awuz biasa. Berarti ta'awuz ini ada teknik-tekniknya. Ada ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada ta'awuz dari faza, dari binatang-binatang yang berbahaya, dari sihir-sihir. Ini dia. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna, min ghadabih, dari kemurkaannya, wa syarri ibadih, dan keburukan hamba-hambanya, wa min hamazati syayatin, dan dari tentara-tentara atau godaan-godaan syaitan ya, wa ayyahdurun, dan kehadirannya tentara-tentara syaitan tersebut. Coba lihat kalimat belakangnya. Ini lafaz hadisnya. Wa kana Abdullah ibn Umar yu'allimuhunna man aqala min bani. Ibnu Amr, bukan Ibnu Umar ya. Di sini wawunya ketinggalan ini. Abdullah ibn Amr, itu yang sahih. Abdullah bin Amr, kalau dia punya anaknya sudah mumayyiz, maka diajarin baca doa ini. Baca pagi sore. Tapi jika anaknya belum berakal, mumayyiz, wa man lam ya'qil katabahu fa'alaqahu alaih. Apa terjemahannya? Yang belum berakal, belum mumayyiz, belum aqil, belum berakal sempurna, maka beliau katabahu, dia tulis. Itu a'udzu bikalimatillahi tammat, a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin ayyahdurun. Itu ditulis lalu dikalungin kayak si pitung. Antum pernah nonton film si pitung? Gede gitu ya. Gimana tuh? Syirik gak tuh? Orang Betawi mau dibilang tokoh pahlawannya musyrik. Wah, banyak lawannya ntar antum tuh. Hadis ini teman-teman, hadza hadisun hasanun. Ya, hadis ini hasan ya. Tapi
yang mengatakan hasan bukan Imam Abu Daud. Nah, ketahuannya nanti di Tirmizi. Nah, Tirmizi hadis 3528. Ini lebih umum lafaznya. Sanadnya sama, nanti ketemu Amr bin Syu'aim an Abihi an Jaddi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza fazi'a ahadukum fin naum. Kalau kamu kaget malam hari, falyaqul a'udzu bi kalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi. Jadi ada perbedaan sedikit. Ghadab ditambah iqab. Terus wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin. Sama ya, wa ayyahdurun. Fa innaha lan tadurrah. Maka hal yang mengagetkan itu tidak akan memberi mudarat kepadanya. Jadi serangan-serangan malam tuh. Nah ini nih. Ini pagernya di sini. Nanti cara bacanya kita tunjukin ya insyaallah. Fa kana Abdullah bin Amr yulaqqinuha man balagh min waladih. Nah, ini teman-teman ini dalil talqin nih. Bahwa boleh mentalkin anak-anak yang penting sudah berakal. Jadi talqin itu mesti tua. Abdullah bin Amr yulaqqinuha mentalkinkan zikir ini kepada anak-anaknya yang sudah balik. Ya. Wa man lam yablugh minhum katabaha fi saqin thumma 'allaqaha fi 'unuqih. Siapa yang belum balik ditulis di kertas lalu atau sejenisnya ya, lalu dikalungkan fi 'unuqih di lehernya. Apa kata Imam Tirmizi? Hadza haditsun hasanun gharibun. Ini hadis yang hasan, jalurnya tidak banyak, gharib. Gharib itu, ini ada orang yang enggak paham ilmu hadis, lalu mengatakan kalau hadis gharib berarti dhaif. La, ya. Kalau hadis gharib itu satu jalur. Jalurnya ke Nabi. Jadi sahabatnya cuma satu, Abdullah bin Amr. Tapi ke bawahnya kan banyak. Jadi gharib ini ada nisbi, ada mutlak. Nah, ini gharibnya nisbi. Di tengah-tengah kan sudah mecah sanadnya. Setelah Muhammad bin Ishaq ke bawah sudah mecah sanadnya. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, ini hadis dihasankan oleh Imam Tirmizi. Siapa Tirmizi itu? Pinteran Tirmizi atau Syekh Albani? Antum siapa? Tirmizi lah. Abu Isa Tirmizi Imam Salaf. Murid terbaik Imam Bukhari. Ya, kita konsisten nih kalaman ini. Setelah Imam Muslim beliau orang terbaiknya. Kampungnya satu arah. Beliau di Tirmiz. Setelah Tirmiz kalau naik lagi ke atas tuh nyampe ke Bukhara. Satu jalur mereka itu. Abu Isa At-Tirmizi. Nah, seandainya tidak ada beberapa rawi yang muttaham bil kadzib yang berperkara dalam riwayat Imam Tirmizi, tentulah Sahih Tirmizi itu menjadi sahih setara dengan Muslim. Bahkan bacanya lebih enak. Jadi siapa yang ngaji hadis terus senang fikih, fa'alaihi bi kitabi Sunan Tirmizi. Nama kitab aslinya kan Al-Jami' As-Sahih. Sama kayak Sahih Bukhari, Al-Jami' As-Sahih. Cuma karena ada beberapa kejanggalan rawinya, ya, maka beliau kemudian mengatakan, apa kata beliau? Semua di dalam kitabku ini boleh diamalkan kecuali 2 hadis. Nah, 2 hadis ini sudah pernah kita bahas di waktu yang lain, nanti kita bahas lagi. Ya, itu di kitab Al-Ilan ya, lalu disyarah kemudian juga oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, murid dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, teman-teman, hadis-hadis begini ini banyak ya. Ada di Ahmad, banyak ada di hadis Ahmad. Ada yang semakna dengannya dalam Sunan Ad-Darimi dan lain-lainnya. Nah, ini kan hadis. Sahabatnya udah ngelakukan nih. Siapa yang sahabat bukan? Abdullah ibn Amr. Coba perhatikan. Seandainya Abdullah bin Amr itu menganggap ini syirik, dia mau lakukan nggak? Oke. Kalau sekarang ada sekelompok orang, satu aliran mengatakan bahwa mengalungkan kalimah zikir jadi jimat itu syirik, maka dia sudah mensyirikkan sahabat Nabi Abdullah bin Amr. Jadi seandainya mereka hidup di zaman sahabat Nabi, mereka akan mengkafir-kafirkan sahabat Nabi. Antum bisa bayangkan. Ya. Belum lagi kita ngomong hadis tabarruk. Sahabat Nabi cium tangan kaki Nabi. Gimana? Sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum berebut air ludah Nabi. Seandainya nih Khawarij ini hidup di zaman Nabi, itu mereka akan mengatakan, "Ya Muhammad,
anta musyrik billah. Ya, ya ashab Rasulullah, ya wahidullah wa la tusyriku billah. Pasti mereka kalau ngomong gitu, umat Muhammad, Muhammad, tauhid yang benar dong. Nah, ini bahayanya teman-teman. Nah, yang paling lucu apa? Syekh Albani mengatakan potongan depannya sahih ketika lafaz katabaha Abdullah Ammar menulis itu gak sahih. Jadi dia mensahihkan sesukanya, mendhaifkan sesukanya. Nah, nanti kita pakai riwayat Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban. Ini ada penjelasan lebih jelas ya. Insyaallah marhaban. Ibnu Hibban dalam sahihnya berikan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud bahwa Nabi kariha ashran. Lalu di tengahnya ada Nabi tidak suka di 10 hal. Di tengahnya Nabi menunjukkan warruqa ila bil muawwidzat. Ruqyah kecuali dengan menggunakan ta'awuz kepada Allah. Berarti jimat juga sama. Jimat juga diharamkan. Haramnya itu kalau di lafaznya itu tidak ada lafaz Allah. Ta'awuz kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukumnya ini bareng. Nah, ini tanda kalau usul fikih mereka bermasalah. Gila ruqyah ada khususnya, kok tamimah nggak ada khususnya. Ya. Tapi ntar antum jangan pakai jimat ya, nggak usah pakai jimat. Ini kita lagi mentafsil hukum-hukum saja bahwa tidak semua ruqyah, tidak semua jimat itu haram. Ya. Sekarang kita ngecek ke kitab Imam Nawawi, Imam ahli hadis. Beliau punya kitab Al-Azkar dan beliau juga mengatakan sama, boleh dengan syarat yang ditulis adalah asma-asma Allah. Begitu juga yang paling ajib adalah kitab Ibnu Qayyim. Apa kitab Ibnu Qayyim? At-Tibbun Nabawi. Nih, siap-siap nih antum ya. Coba kufurkan, syirikkan imam antum sendiri. Dalam bab kaf ada tulisan kitabah. Salah satu kitabah itu artinya tulisan, salinan. Beliau menukil sesuatu yang diriwayatkan dari Imam Ahmad mengenai menulis tulisan jimat untuk tolak bala. Cuma nama ini cuma kitabah. Ya. Apa kata beliau? Dinukil dari Imam Ahmad, arju alla ba'sa bih. Ternyata kita cek itu dari masail Imam Ahmad yang dikumpulkan oleh Imam Abu Daud. Coba kita lihat. Akhbarana Abu Bakar qala hadatsana, Abu Bakar ini anaknya Abu Bakar bin Abi Daud. Qala hadatsana Abu Daud qala raaitu Ali ibni li Ahmad ya. Wa huwa saghirun tamimatan. Raaitu ala ibni li Ahmad wa huwa saghirun tamimatan. Aku melihat, kata Abu Daud, ini Imam Ahmad nih. Imam Ahmad punya anak. Saksinya Abu Daud. Abu Daud ini seperguruan sama Imam Bukhari. Ngaji ke Imam Ahmad. Tapi mulazamah bukan Imam Bukhari. Imam Bukhari mulazamah ke Imam Ishaq, bukan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Abu Daud mulazamahnya ke Imam Ahmad lebih banyak. Apa kata beliau? Ra'aitu ala bni li Ahmada wa huwa saghirun tamimatan. Aku melihat di atas, ya, bagian atas badannya anaknya Imam Ahmad ada tamimah. Inilah pasti tamimah loh. Jamaknya apa? Tamaim. Fi rukbatihi, ya, di rukbahnya emang dikalungin min adimin, ya. Apa lafaznya? Tamimah. Bisa juga disebut hirzun atau huruz. Itu artinya sama, penjagaan. Gimana tuh? Jadi Imam Ibnu Qayyim nukil di Tibbun Nabawi. Dia mengatakan ini Tibbun Nabawi loh, bukan tibbus syirki. Bukan tib yang syirik, pengobatan syirik. Ini tibbunnya Nabi. Jadi Ibnu Qayyim menegaskan bahwa ini adalah salah satu pengobatan kenabian. Nah, ini bisa dikembangkan nanti oleh Buya Barasakhi Faisal dan Mubarak ya. Mahmud Mubarak. Nanti ada ilmunya. Ntar kita tunjukin orang ahlinya ya. Tapi ke guru kita beres bentar. Ada teknik-teknik bacanya. Kalau nggak tahu time-timenya, waktu-waktunya cukup sholat 2 rakaat langsung nulis. Itu udah boleh. Ya.
Kalau enggak ya hatinya aja yang zikrullah kepada Allah, minta persetujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di riwayat kedua ya, Imam Abu Daud meriwayatkan, sami'tu Ahmad su'ila 'anil rajul yaktubul Qur'an fi syai' tsumma yughsiluhu wa yashrabu. Nah, ini masalah minum-minum nih. Ini ada yang boleh dan enggak loh ya. Jadi Imam Ahmad ditanya mengenai seseorang yang nulis Quran, yang ada asma Allah pasti di situ. Lalu di mana ditulisnya? Di wajan, di piring ya, finjan. Lalu disiramin air. Apa kata beliau? Arju alla yakuna bihi ba's. Saya harap ini enggak apa-apa. Ini ngomong siapa? Imam Ahmad, Imam Salafus Saleh. Kira-kira mereka akan dibilang apa nih? Imam Ahmad akan dibilang syirik kali ya? Oh, jangan-jangan riwayatnya kali dianggap dhaif ya. Imam Abu Daud antum bilang dhaif. Abu Daud pengarang Sunan Abu Daud tadi. Itu orang yang levelnya dengan Bukhari itu sebenarnya hampir sama. Jadi mereka itu imam yang 6 ini levelnya hampir sama. Beda-beda tipis saja, beda satu jengkal doang. Jadi jangan memberhalakan Bukhari Muslim juga. Di Bukhari Muslim juga ada tapi tidak disebutkan lafaz ini. Lafaz menulis ya. Nah, disinilah muncul riwayat fikih Imam Ahmad yang kemudian ditulis ulang oleh Imam Ibnu Qudamah, kemudian Ibnu Taimiyah, lalu diriwayatkan oleh Ibnu Muflih dan juga ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam At-Tibbun Nabawi. Kira-kira gimana? Kalau itu ada di Tibbun Nabawi, ini syirik nggak nih? Lalu ini diperkuat lagi ya di riwayat Abdullah bin Ahmad ya, kemudian Ibn Abi Syaibah dan banyak sekali teman-teman. Nah, berdasarkan ini semua dapat kita pahami bahwa hadis Abu Daud innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun, itu hadisnya umum, kualitasnya tidak sampai derajat sahih sesuai Bukhari. Hanya sahih versi Abu Daud, kita sebut saja saleh. Hadis ini umum, tidak mungkin bertentangan dengan hadis Bukhari, Muslim yang membolehkan ruqyah. Begitu juga tidak mungkin bertentangan dengan hadis Abu Daud sendiri yang membolehkan katabaha wa 'allaqaha, menulis lalu dikalungkan. Nah, dan ternyata mereka mensahihkan hadis ini dan mendhaifkan hadis ini dengan hawa nafsu. Bagian depannya disahihkan, bagian belakangnya didhaifkan. Ya. Benarlah kata guru kami, Dr. Badi Sayyid Al-Laham, muhaddis di Syam, kata beliau, hadzal rajul, ya, dia itu nukil Albani. Idza ajabahu syai' sahaha. Kalau dia takjub, dia sahihkan. Kalau dia enggak takjub, dha'afa, dia dhaifkan. Ini paling zahir nih. Hadisnya satu kerangka, satu sanad, apa kata dia? Depannya sahih, belakangnya enggak. Ya. Dan ini berbahaya sekali teman-teman. Mereka menganggap ini syirik. Ternyata pelakunya adalah sahabat Nabi Abdullah bin Amr. Imam Sya'bi juga bolehin. Imam Ahmad juga bolehin. Imam Abu Daud juga bolehin. Bahkan imam mereka, Ibnu Qayyim juga membolehkan. Nah, nanti diadu. Loh, kita nggak boleh ikut imam, ikut Allah dan Rasulnya. Emang ada di Quran larangan pakai jimat? Adanya ayat tentang tauhid. Selama isi jimatnya itu tentang aku berlindung kepada Allah, nggak ada masalah. Tapi kalau isinya apa dengan dewa langit, dewa bumi, dewa matahari, ya. Nyi blorong, nyi blereng. Nah, itu baru masalah tuh ya. Itu nggak benar ya. Jadi tergantung isinya apa. Jadi bukan masalah medianya. Baik, nasallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Sidi Musa.